Berikut hasil bincang-bincang dalam acara Ngopi, Ngobrol Sehat Masa Pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dea Amanda Pratiwi, dalam acara kesayangan kita, Ngopi, Ngobrol Sehat Masa Pandemi. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa pastinya. Beliau adalah ahli dari kesehatan gigi dan mulut. Ada yang bilang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Tapi dalam kenyataannya, kalau udah sakit gigi, nyerinya sampai ke hati. Aduh, jangan sampai kita sakit gigi apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Nah, pastinya kita akan membahas nih masalah kesehatan gigi dan mulut bersama dengan ahlinya. Sekarang saya sedang Zoom meeting dengan Dokter Gigi Mirna Eliani. Beliau adalah dokter gigi di Puskesmas Kecamatan Penjaringan yang pastinya paham betul bagaimana cara merawat kesehatan gigi dan mulut. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Dokter Mirna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dea. Sebelum kita tanya jawab lebih lanjut nih, ada baiknya nih kita kenalan dulu sama Dokter Mirna. Boleh silakan Dokter Mirna, sapa-sapa dulu teman kita yang ada di YouTube. Terima kasih Mbak Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mirna Elani. Saya bertugas sebagai dokter gigi di Puskesmas Kecamatan Penjaringan. Senang sekali hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi tentang masalah kesehatan gigi dan mulut. Oke, Dokter Mirna, sebenarnya apa sih kesehatan gigi dan mulut itu? Mungkin banyak nih teman-teman kita yang masih belum tahu apa itu kesehatan gigi dan mulut. Baik, kesehatan gigi dan mulut meliputi kesehatan seluruh rongga mulut kita. Jadi tidak hanya meliputi gigi-gerigi, tapi juga meliputi jaringan penyangga di bawahnya seperti gusi dan tulang, seperti itu. Jadi dikatakan sehat apabila tidak ada keluhan di dalam rongga mulut, tidak ada luka juga, tidak ada sakit, dan semua bisa berfungsi dengan baik. Baik Dokter Mirna, jadi seberapa penting sih bagi kita untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut? Dan mengapa kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut? Baik, bila ditanyakan seberapa penting kita menjaga kesehatan gigi dan mulut, jawabannya pasti sangat-sangat penting ya. Kenapa? Karena dengan kita menjaga kesehatan gigi dan mulut, itu juga turut andil terhadap kesehatan tubuh kita secara menyeluruh. Seperti kita tahu, mulut merupakan salah satu gerbang masuknya kuman, bakteri, virus ke dalam tubuh kita. Lalu juga dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut, kita secara tidak langsung menjaga sistem kekebalan tubuh atau imunitas tubuh kita. Dan juga gigi dan mulut memegang peranan lain ya dalam hidup kita. Salah satunya itu fungsi pengunyahan. Jadi di dalam mulut itu ketika kita menerima makanan, minuman, tentunya diolah supaya menjadi partikel yang siap untuk ditelan oleh tubuh kita. Jadi apabila fungsi pengunyahan kita terganggu, otomatis partikel yang akan ditelan oleh tubuh juga nggak maksimal ya hasilnya gitu, dan itu akan mempengaruhi organ pencernaan kita berikutnya. Lalu juga selain itu fungsi fonetik atau bicara. Jadi bayangkan misalnya kalau kita ada luka di bibir atau lidah gitu kan, itu terganggu sekali pada saat kita bicara. Jadi suara yang dihasilkan, bunyi yang dihasilkan dari mulut kita juga akan berbeda, mungkin jadi kurang jelas gitu ya. Lalu juga ada fungsi estetis. Fungsi estetis itu artinya kecantikan yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang yang mungkin berhubungan dengan pekerjaan seseorang gitu, yang dia menggunakan banyak berbicara dalam pekerjaannya gitu, pasti dia akan
lebih percaya diri dibandingkan kalau giginya rusak gitu, apalagi gigi depan ya. Lalu juga gigi itu bila ada yang hilang, salah satu yang hilang selain mempengaruhi fungsi pengunyahan tadi juga bisa mengganggu struktur gigi lainnya juga. Jadi gigi itu kan kita berkontak atas dan bawah ya. Kalau ada yang hilang gitu, misalnya kayak gini nih, ada yang hilang salah satu, misalnya gigi bawah nih hilang nih, gigi geraham besarnya satu, yang ini hilang, nanti gigi atasnya ini yang berkontak dengan gigi bawahnya itu akan mencari kontak ke bawah terus, jadi dia lama-lama akan turun, otomatis nanti gigi yang ini lama-lama bisa goyang gitu, jadi pengaruh ke gigi lainnya. Dan gigi sampingnya, gigi geraham kecilnya sebelah-sebelahnya itu juga, dan geraham besar di belakangnya juga akan miring. Jadi dia akan menutup ruangan gitu, yang tadinya mungkin spesies segini, lama-lama dia miring begini gitu. Itu sih. Terus juga kalau sudah berubah kondisi gigitan gigi-giginya akan mempengaruhi sendi rahang kita. Sendi rahang kita juga jadinya nanti terganggu. Oh ya, satu lagi juga, kalau misalnya gigi kita lubang nih satu sisi di kanan, lalu kita ngunyahnya enaknya pakai yang kiri kan, pasti kayak gitu. Nah itu juga beban pengunyahan itu tidak akan terdistribusi secara merata di dalam mulut kita. Jadi mungkin nanti yang kiri tekanannya akan lebih besar karena yang kanan tadi hilang giginya. Nah otomatis juga gangguan sendi rahang juga terjadi. Lalu karena dipakai mengunyahnya hanya satu sisi sebelah kanannya yang tadi nggak dipakai justru akan mudah timbul, kalau kita mungkin mengenalnya karang gigi ya, itu akan mudah terbentuk. Jadi merembet kemana-mana, nanti bau mulut dan seterusnya seperti itu. Dan masalah gusi yang pasti ya, gusi dan jaringan penyangganya gitu Mbak Dea. Nah teman-teman, ternyata penting banget nih bagi kita untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Apalagi masalah-masalah yang sering muncul yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Mirna. Sebenarnya Dr. Mirna, ada nggak sih langkah awal yang harus kita lakukan dalam mengalami keluhan-keluhan gigi tersebut, Dok? Biasanya masyarakat keluhannya sakit gigi ya, itu yang sering dikeluhkan. Untuk saat ini pertolongan pertamanya mungkin dengan meminum obat pereda nyeri. Nah nanti sambil bisa konsultasi, mungkin ada yang punya dokter gigi langganan, konsultasi online juga bisa. Lalu setelah itu bila memang diharuskan untuk mendapatkan perawatan, mungkin dokternya akan membuat janji ke pasiennya ya, seperti itu. Mungkin masih banyak nih dok, masyarakat kita yang masih bingung bagaimana atau prosedurnya seperti apa untuk memeriksakan gigi di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Sebaiknya kapan sih dok kita harus melakukan pemeriksaan gigi dan mulut? Kita disarankan untuk memeriksakan gigi setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi setiap 6 bulan kita berkunjung ke dokter gigi. Hanya saja untuk masa pandemi ini, dari WHO dan juga dari pengurus besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia menghimbau agar kunjungan ditunda dulu, kecuali untuk kasus-kasus darurat atau emergensi. Nah, kasus daruratnya seperti apa? Contohnya nyeri yang tidak tertahankan, lalu ada trauma pada gigi atau rahang, kemudian juga perdarahan yang tidak terkontrol, perdarahan berat yang tidak berhenti, dan juga pembengkakan karena infeksi gitu. Teman-teman, ternyata banyak banget ya masalah-masalah yang dapat terjadi jika kita tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut. Tanyakan nih, bagaimana sih dok cara menjaga kesehatan gigi dan mulut, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Mungkin ada yang harus kita lakukan nih selama di rumah agar kita tidak terkena masalah-masalah gigi dan mulut. Baik, menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi ini sebenarnya juga kurang lebih sama ya dengan sebelum pandemi. Jadi intinya kita harus menjaga kesehatan, kebersihan gigi dan mulut. Caranya seperti apa? Pasti dengan menyikat gigi ya. Menyikat gigi secara rutin 2 kali sehari.
Lalu waktunya kapan itu juga harus tepat. Waktunya itu kalau pagi sesudah sarapan, lalu malam sebelum tidur. Nah, ini kebiasaan masyarakat kita kadang sambil mandi sambil sikat gigi kan. Nah, itu harus diubah, jadi sesudah sarapan baru kita bersihkan gigi kita. Lalu malam sebelum tidur, bila kita sudah sikat gigi, kita tidak boleh lagi mengkonsumsi makanan atau minuman selain kalau kecuali air putih ya. Kalau air putih boleh, tapi selain itu di stop. Nah, karena selama kita tidur itu produksi air liur kita kan berkurang ya, kering mulut kita. Jadi kalau masih ada sisa makanan yang nempel di gigi kita, otomatis bakteri akan lebih mudah berkembang biak. Lalu juga cara menyikat giginya juga harus tepat. Jadi pertama kita pilih dulu sikat giginya, bentuknya itu yang mengecil ke ujung, terus juga enak digenggam, nyaman dalam genggaman kita. Bentuknya mengecil sampai ujung supaya daerah gigi belakang, atas bawah itu bisa terjangkau, bisa dengan mudah kita jangkau. Lalu juga bulu sikatnya harus diperhatikan, jangan yang keras, pilih yang lembut. Lalu juga cara menyikat giginya, seluruh permukaan gigi harus disikat dan dengan tekanan yang sedang, artinya jangan terlalu keras, penuh tekanan gitu. Dan arah menyikat giginya itu kalau boleh saya tunjukkan dari arah gusi ke arah gigi. Jadi kalau gigi atas berarti dari atas ke bawah, tapi kalau yang dari gigi bawah dari bawah ke atas. Jadi intinya dari arah gusi ke arah gigi. Dan gerakannya boleh memutar, boleh. Lalu juga jangan lupa bagian penting lain yang harus disikat, yaitu lidah. Nah, itu juga lidah tidak boleh kita lupakan untuk disikat. Jangan lupa mengganti bulu sikat gigi ya. Artinya kalau bulu sikatnya sudah mekar, bentuknya sudah nggak bagus, sebaiknya segera diganti. Lalu juga kalau kita habis sakit, baru sembuh dari sakit, juga sebaiknya sikat gigi diganti aja. Untuk lebih maksimal lagi, kita bisa tambahkan benang gigi dalam membersihkan gigi ya. Jadi benang gigi itu mungkin di pasaran ada 2 jenis, ada yang bentuknya benang seperti ini ya, benang. Lalu juga ada yang bentuknya ada gagangnya kayak gini. Nah, itu tergantung kita mana nyamannya aja kita menggunakan. Kalau dengan gagang ya kita tinggal pegang, tinggal masukkan ke sela-sela gigi aja kan ya. Kalau pakai benang gigi berarti kita harus gunakan 2 jari tangan kita. Sebentar ya. Seperti ini, dililitkan, baru kita masukkan ke sela-sela gitu. Lalu tidak lupa juga nutrisi makanan harus kita perhatikan. Jadi sebaiknya kita menghindari makanan yang sifatnya itu lengket, manis, terus juga asam. Minuman juga yang berkarbonasi, yang bersoda itu juga lebih baik kita hindari. Lebih baik kita menggunakan air putih sebagai sumber hidrasi utama bagi tubuh kita. Lalu juga makanan yang tadi saya bilang yang lengket, yang manis itu lebih baik diganti dengan sayur dan buah. Mungkin seperti itu ya, Mbak Dea. Oke. Terima kasih Dokter Mirna atas informasinya. Wah, sangat berguna sekali ya untuk kita semua, teman-teman. Ternyata banyak banget nih yang harus kita perhatikan. Bagaimana pentingnya kita menjaga kesehatan gigi dan mulut. Tadi kita sudah memperoleh informasi tentang apa sih masalah gigi dan mulut, terus bagaimana cara kita menangani masalah tersebut, dan selanjutnya kita juga dapat tipsnya nih untuk penanganan awal kita jika terjadi masalah gigi dan mulut. Ada nggak Dokter Mirna ingin menyampaikan pesan bagi penonton kita, mungkin nih masyarakat yang mungkin belum bisa untuk konsultasi ke dokter pribadi atau datang langsung ke fasilitas kesehatan? Silakan Dokter Mirna. Pesannya jadi selain kita menjaga kesehatan tubuh kita ya, terutama di masa pandemi ini, yaitu jangan lupa juga kita menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dan apabila memang kita harus datang ke fasilitas kesehatan dengan kondisi gigi kita yang perlu perawatan,
Sebaiknya kita jujur ya dengan kondisi kesehatan dengan kondisi kesehatan kita sendiri gitu. Jadi pada saat ditanyakan apakah ada penyakit sistemik, itu kita harus jujur supaya perawatan yang diberikan oleh dokter gigi itu juga tepat. Lalu juga pastinya nanti akan diukur suhu tubuh ya. Biasanya kalau kita berobat ke fasilitas kesehatan, baik itu mungkin puskesmas atau rumah sakit atau klinik-klinik lainnya. Nah, itu juga kita harus jujur dengan pertanyaan yang diberikan oleh petugas screening. Wah, luar biasa sekali ya informasi yang bisa kita dapatkan pada episode Ngopi kali ini, yaitu tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut. Terima kasih Dr. Mirna telah bergabung dengan kami. Informasinya sangat luar biasa. Terima kasih ya Dr. Mirna. Sama-sama Mbak Dea, saya juga sangat berterima kasih diberikan kesempatan berbagi info-info tentang kesehatan gigi dan mulut. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Pastinya semoga bermanfaat dan dapat kita aplikasikan nih teman-teman, bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut kita di kehidupan kita sehari-hari. Sampai sini saja bincang-bincang kita dalam episode Ngopi. Ngobrol sehat masa pandemi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa tetap terapkan 5M dan tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.